Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro. Selamat pagi nih ya, karena masih pagi nih sekitar jam 10-an. Jadi di kesempatan kali ini tuh saya mau pasang karbu PWK ya. Jadi awalnya itu saya pakai PE PWL. Ini PWL 28 ya, tapi udah dilemer jadi 31 kalau nggak salah. Dan udah kayak kurang enak gitu Bro, karena udah lama juga. Nah kemarin tuh saya dapat karbu PWK second ya, jadi ini ukuran 28 itu second, dapat harga 100.000 bolong, nggak tahu kemahalan atau enggak, tapi kondisi fisiknya sama dalamnya juga masih oke ya bro. Nah ini sebenarnya kemarin itu udah saya setting ya bro, dan udah ketemu juga settingannya. Cuman kemarin itu ada sedikit masalah sama karbunya. Sebenarnya bukan masalah sih, cuma agak terburu-buru aja untuk nyeting karbunya ini ya, karena ada beberapa yang juga ngikutin tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Oke, ini jadi langsung kita bongkar aja ya bro, supaya tahu dalamnya seperti apa dan apa aja yang sudah terlanjur dirubah ya kayaknya. Oke, tak bongkarnya dulu boleh. Oke bro, ini jadi sudah saya bongkar semua ya. Jadi ini sedikit saya jelaskan, jadi dimana permasalahannya. Jadi saya disclaimer dulu ya bro, jadi ini bukan bermaksud untuk menggurui atau lebih pintar untuk masalah karburator ya bro. Ini cuma sepengalaman saya aja nyeting karbu PWK ini ya bro. Saya juga pemula, saya juga belajar, jadi bukan saya ini ahlinya ya bro. Jadi saya cuma berbagi pengalaman aja buat kalian-kalian yang mungkin baru pemula juga pengen nyeting sendiri ya. Nah jadi untuk yang pertama itu kalian tuh usahakan untuk setting di bagian ini ya bro, jarumnya ya bro. Jadi untuk jarum ini usahakan jangan longgar ya bro di bagian sini. Jadi sedikit saja untuk tingkat istilahnya kayak spellingnya itu sedikit aja bro. Nanti kalau terlalu lebar itu, terlalu luas itu akibatnya nanti kebasahan ya di bagian bawahnya. Jadi yang pertama itu fokusnya sama ini dulu ya bro, sama jarum dulu ya. Jarum sama head nozzle-nya bro. Nanti kalau jarum sama head nozzle-nya udah ketemu, cari yang bagus, kalian bisa pasang dulu nanti jarumnya. Nah untuk rekomendasi jarum itu kalau saya yang ada di sekarang ini apa ya, ini saya pakai punyanya GL Pro Pak. GL Pro, dan head nozzle-nya tuh disesuaikan lagi ya, head nozzle-nya disesuaikan lagi. Nah kayak gini Pak. Jadi ini bukan bawaan ya, bukan bawaan dari PWK nya, tapi udah saya ganti sendiri.
untuk jarum itu kalian juga bisa pakai punya Honda Tiger ya bro. Dan usahakan cari yang head nozzle-nya yang kayak tadi ya bro. Jadi jangan terlalu los itu gini ya, saya contohkan sebentar. Nah jadi contohnya itu seperti ini ya bro. Nah ini kalau jarum sama head nozzle kalian kayak gini mending diganti ya bro. Cari head nozzle yang disesuaikan dulu. Nah ini longgar banget ya kalau kelihatan, longgar banget. Jadi diusahakan tingkat kelonggarannya itu yang tipis banget ya bro. Diusahakan tingkat kelonggarannya yang tipis. Nah kayak gini bro. Ini punya Honda Tiger ya. Nah ini tipis banget bro ya, untuk goyangannya dia nggak seberapa banyak lah, intinya tipis banget, nggak boleh terlalu rapat juga ya. Nah untuk yang pertama di sini bro, di bagian jarum. Nah untuk yang kedua itu kalian harus tentukan PCMG-nya itu. Nah kalau saya ini pakai PJ-nya ketemu di angka 28 ya bro. Nah itu kelihatan apa enggak ya bro, di angka 28. Nah emang kecil bro, jadi ada sedikit permasalahan. Nah permasalahannya di sini bro. Jadi kemarin itu saya ngikutin tutorial di YouTube ya. Jadi untuk besarin lubang-lubang yang ada di sini. Nah itu sudah besar bro, harusnya itu kecil ya bro. Di sini juga, nah itu yang bagian sebelah kiri itu juga lubangnya udah agak besar ya bro, yang harusnya kecil. Nah sebetulnya juga nggak salah, cuman saya terlalu terburu-buru aja untuk membesarkan lubangnya ya. Dan lubangnya ini sebenarnya nggak terlalu besar ya, lubangnya ini sekitar sama hampir kayak jarum pentul gitu, karena saya pakai jarum pentul ya, jadi saya besarkan seukuran jarum pentul. Jadi usahakan kalian yang kalau mau pemula untuk mau nyeting karbu, jangan terburu-buru untuk lubang, memperbesar lubang bagian ini ya bro. Yang paling utama itu kalian harus tentukan jarumnya dulu sama head nozzle-nya. Setelah head nozzle sama jarumnya ketemu, sesuaikan PCMG-nya ya bro. Jadi PCMG-nya, nah ini saya PJ-nya ketemu 28 sama MJ-nya 105 ya. Nah jadi kenapa PCMG-nya itu ketemunya di angka kecil ya bro. Jadi permasalahannya itu karena lubang-lubang ini itu sudah saya perbesar. Jadi kalau lubang ini itu sudah diperbesar, itu mengakibatkan PCMG-nya menjadi lebih kecil ukurannya. Yang harusnya bisa di angka 38, 35 itu jadi di angka 28 ya bro. Nah ini tips buat kalian yang mau nyeting, usahakan jangan terburu-buru untuk membuat lubangnya diperbesar ya bro. Jadi usahakan setting di bagian jarum dulu, lalu tentukan PCMG nya ya bro. Sebetulnya PWK ini mudah bro, cuman kalian nggak boleh terburu-buru, harus sabar. Nah untuk tips selanjutnya itu di bagian head nozzle ya bro. Head nozzle ini sering terjadi bocor di area sekitaran head nozzle ini ya bro. Jadi buat kalian kalau di area head nozzle nya ini terjadi bocor, maka settingan karbu kalian pasti akan basah terus ya bro. Nah untuk solusinya itu kalian bisa kasih selotip ya, selotip kayak gini yang warna putih itu bro. Kalian kasih secukupnya atau kalian sesuaikan ukurannya.
Nah, jadi punya saya ini kemarin juga terjadi bocor ya, dan saya ganjal pakai selotip dan hasilnya bagus, belum nggak terjadi bocor lagi, dan settingan lebih bisa ketemu ya, lebih gampang ketemu ya. Jadi buat kalian tuh jangan terburu-buru untuk ngikutin tutorial-tutorial yang ada di YouTube ya. Usahakan setting jarum dan VCMC nya dulu, dan sesuaikan head nozzle-nya ya. Nanti kalau memang susah ketemunya, kalian boleh dengan cara ini, dengan memperbesar, tapi jangan terlalu besar ya, usahakan sedikit-sedikit. Sebetulnya ini sudah termasuk lumayan, kalau dilihat itu udah besar ya, tapi ya udah terlanjur, mau gimana lagi. Nah, oke gitu bro. Nah, untuk sebelumnya itu saya pakai karbo PE atau PWL ini ya. Jadi ini ukurannya 28. Sebetulnya ini masih normal bro, masih sangat normal, masih saya pakai juga enak-enak aja. Cuman udah ngerasa kayak apa ya, ada yang kurang enak lah, dan udah bosan juga pakai PE. Dan ini pertama kali saya pakai karbo PWK ya bro, dan rasanya itu memang beda kayak PE, dia lebih responsif lah, tergantung settingannya juga nanti, tapi yang pasti ini lebih responsif ya daripada karbo PWL atau PE ini ya. Nah, kalau kalian mau nyeting-nyeting itu usahakan kalian udah punya PCMC yang berbagai ukuran gitu, supaya enggak beli-beli ngecer, karena kalau beli ngecer tuh mahal di toko-toko ya bro. Ini di online itu murah, tapi kalau kalian mau cari merek yang bagus kayak Moto One atau WRT itu ya nggak apa-apa sih, cuman harganya juga lumayan bro. Nah, untuk jarum ini saya punya Tiger ini, saya nggak beli jarumnya aja bro, jadi kalian harus beli repair kit Honda Tiger supaya dapat jarumnya ini, karena kalau beli pecahan jarumnya aja nggak bisa bro. Nah, untuk tipsnya itu memang seperti itu ya bro. Jadi pertama kali itu sesuaikan jarumnya ini boleh. Terus yang kedua itu sesuaikan head nozzle. Setelah head nozzle kalian tentukan PCMC nya ya bro. PCMC ya bro. Nah, untuk setelah itu sesuaikan pelampungnya. Jadi pelampungnya itu kalau bisa garis ini tuh lurus ya bro. Tapi ini untuk settingan saya ya, ini posisinya agak gini ya bro, karena kalau gini itu masih kebasahan banget ya, bawahnya masih ada kayak berbetnya gitu. Tapi kalau posisi gini di motor saya ini enak bro, sudah ketemu settingannya. Nah, untuk warna busi itu sebentar ya, saya lihatkan dulu bro. Nah, untuk warna businya seperti ini ya bro, udah poros untuk bagian bawahnya, dan ini untuk bagian tarikan menengah ke atasnya sebetulnya kemarin sudah ketemu warna merah bata ya bro, tapi karena ini habis motornya saya panasin jadi kelihatannya hitam banget ya bro. Tapi ini udah bagus bro, kemarin saya lihat udah bagus banget. Nah, nanti saya liatin fotonya ya waktu awal-awal nyeting ya bro. Nah, jadi seperti itu ya bro. Kalau mungkin ada yang kurang jelas mungkin bisa nanti komen-komen di bawah ya bro. Nah, untuk ini kan saya pakai karbo PWK 28 ya bro, jadi ukurannya ini agak kecil lingkarnya. Sedangkan saya manipul itu
masih pakai Honda Tiger ya bro, masih standar Honda Tiger. Jadi butuh penyesuaian, dan penyesuaiannya itu di bagian sini diganjel sama karet ya bro, karet ban dalam itu ya bro. Kalian cari ukurannya yang sesuai sama lingkarannya ini. Nah ini saya pakai dua lapis ya, karena kalau satu lapis itu masih bocor ya, dan kalau dua lapis ini udah nggak bocor. Nah kenapa saya masih mempertahankan manifold Tiger ya bro, karena saya tuh lebih suka posisinya ya bro. Posisinya itu dia nggak terlalu ke atas gini, tapi dia kayak lurus dulu bro. Cuman ya tuh resikonya harus ganjal-ganjal gini bro, tapi aman bro. Dan saya pakai kota-kota, sudah pakai harian juga aman bro. Sama yang PE ini juga saya pakai ganjal bro, pakai ganjal tapi cuma satu lapis ya untuk karet bannya. Soalnya udah banyak sih ya kayak manipul yang teflon gitu ya bro, cuman nggak tahu, saya masih suka aja pakai bawaan Tigernya karena lebih simpel aja. Oke ya bro, kita pasang dulu dan kita lihat nyalanya seperti apa, langsam atau enggak, stasionernya bagus atau enggak. Jadi supaya kalian nanti tahu ya. Oke, kita lanjut bro. Oke bro, ini sudah terpasang ya. Oke, coba kita nyalakan gimana langsamnya. Mantap bro. Seperti biasa PWK pasti berisik ya bro, ngetek capnya ya bro, tapi stasioner aman, langsam, mantap bro. Aman ya bro. Nah seperti itu bro ya, jadi aman ya bro. Jadi untuk langsam juga enak, langsung digas kontan juga enak, nggak ngok ya bro. Nah untuk tutorialnya dan tipsnya seperti tadi ya bro. Jadi kalau kalian yang pemula seperti saya ya dipastikan dulu harus belajar dulu ya bro. Jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan untuk merubah ini dan itu ya, karena PWK ini sebetulnya gampang, cuma harus lebih teliti dan telaten ya bro. Oke bro, sekian dulu ya videonya. Terima kasih sudah mau menonton video ini sampai selesai bro. Mungkin ada sedikit kata-kata yang kurang jelas, mungkin bisa di komen ya bro. Komen aja, nanti tanya-tanya di komen aja ya bro. Nah bagi kalian yang pemula ya, pengalaman saya lakuin aja seperti tadi ya bro.
kalian coba-coba, tapi saya pun pasti bisa bro, selagi kalian bisa menentukan jarumnya sama head nozzle-nya itu pasti gampang bro. Oke, terima kasih ya bro. Sampai ketemu di video selanjutnya ya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.